Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi dan sistem R dan S berdasarkan aturan prioritas Chan, Ingold, dan Pirilog. Oke, aturan konfigurasi dan sistem R maupun S ini berguna untuk penamaan pada stereoisomer. Nah, stereoisomer yang merupakan bayangan cermin satu sama lainnya disebut sebagai enantiomer. Dua enantiomer yang berbeda akan memiliki nama yang berbeda pula. Namun biasanya hanya salah satu molekul saja yang memiliki aktivitas biologis. Sementara konfigurasi adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan susunan ruang tiga dimensi atom-atom ataupun gugus-gugus yang terikat pada atom karbon pusat stereogenik atau pada atom karbon kiral. Nah, keempat atom atau gugus yang terikat pada pusat stereogenik harus diurutkan berdasarkan aturan prioritas dari Chan, Ingold, dan Pirilog. Oke. Nah, sekarang bagaimana aturan prioritasnya? Aturan yang pertama adalah nomor atom tinggi memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Oke, jadi di sini kita harus mengingat-ingat kembali golongan 1A sampai golongan 8A. Semakin tinggi golongan, maka nomor atomnya pasti akan semakin meningkat. Kemudian semakin ke bawah, dalam satu golongan ini juga nomor atomnya semakin meningkat. Dalam kimia organik, atom-atom yang biasanya keluar nomor atomnya, daripada kita harus menghafal semuanya, maka kita yang penting harus mengingat-ingat atom-atom yang biasa keluar di kimia organik ya. Misalnya adalah atom hidrogen. Itu berada di paling ujung golongan 1A, artinya nomor atomnya yang paling kecil dibandingkan dengan atom-atom yang lainnya ya. Kemudian yang sering keluar juga di kimia organik adalah pada karbon ya. Boron terkadang keluar, kemudian nitrogen, oksigen, fluor, kemudian klorin, bromin, iodin ya. Astatin jarang keluar ya. Nah, kemudian ada fosfor, S ini juga terkadang keluar. Nah, jadi ketika di soal ujian, daripada kita menuliskan dari golongan 1A sampai golongan 8A, paling tidak kita mengetahui posisi dari sistem periodik unsur dari atom hidrogen, kemudian boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin ya, kemudian fosfor, sulfur, klorin, bromin, iodin. Nah, jadi dengan mengingat-ingat ini kalian tahu bahwa misalnya nomor atomnya iodin itu lebih besar daripada bromin ya. Kemudian bromin nomor atomnya lebih besar daripada klorin. Klorin nomor atomnya lebih besar daripada fluor, daripada oksigen, daripada karbon, apalagi daripada hidrogen ya. Nah, jadi di sini yang penting adalah mengingat beberapa atom karbon di kimia organik yang sering keluar ini. Oke. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah jika atom yang melekat langsung dengan pusat stereogenik adalah isotop satu sama lain, maka prioritas tinggi adalah yang nomor masanya lebih besar ya. Oke, kita ambil contoh di sini ada H21 dengan H11 ya. Nomor masanya berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri nomor masanya 2, kemudian yang sebelah kanan nomor masanya 1, maka kita ambil yang nomor masanya lebih besar. Kemudian natrium juga ada isotopnya, ada natrium dengan isotop 22, ada juga natrium dengan isotop 20 ya. Kita ambil yang natrium isotopnya lebih besar. Gitu. Oke, aturan yang ketiga adalah jika atom yang melekat langsung dengan pusat stereogenik ada yang identik, maka nomor atom dari atom yang terikat pada posisi berikutnya digunakan sebagai dasar.
Oke, kita lihat di sini PS ini merupakan pusat stereogenik atau atom karbon kiral ya. Jadi yang dilihat adalah atom yang terikat langsung dengan pusat stereogenik ya. Oke. Nah, untuk karbon yang sebelah kiri ini berikatannya dengan 3H ya. Kemudian untuk gambar yang tengah ini karbon yang terikat langsung dengan pusat stereogenik berikatan dengan C dan juga berikatan dengan H ya. Sehingga prioritas untuk gambar yang tengah ini lebih besar daripada gambar yang paling kanan, karena kan gambar yang paling kanan C-nya ini berikatannya dengan 3H, nomor atom hidrogen itu kan paling kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan karbon. Nah, jadi hidrogen ini kan nomor atomnya lebih kecil daripada karbon ya. Jadi otomatis untuk gambar yang ini mendapat prioritas yang lebih kecil daripada gambar yang tengah ya. Kemudian untuk gambar yang kiri ya, kalau kita lihat di sini dia berikatannya sama ya, C dengan C, ini juga sama C dengan C. Nah, tapi di gambar sebelah kiri ini C-nya berikatan dengan karbon dan juga dengan hidrogen ya. Tapi kalau di C yang sebelah kanan ini berikatannya hanya dengan 3 hidrogen saja. Otomatis lebih berat yang sebelah kiri gitu. Ya, karena karbon dengan hidrogen kan nomor atomnya lebih besar karbon ya. Jadi otomatis untuk gambar yang paling kiri ini mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan gambar yang sebelah tengah dan juga gambar yang paling kanan gitu. Oke, kemudian aturan yang keempat adalah atom yang memiliki ikatan rangkap 2 dan 3 harus disetarakan dengan ikatan tunggal. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara jika atom tersebut berikatan rangkap 2, maka ikatannya setara dengan 2 kalinya atau 3 kalinya untuk ikatan rangkap 3. Oke, jadi harus disetarakan ya. Oke, di sini contohnya. Nah, ini kan ada struktur ikatan rangkap 2 oksigen dengan karbon ya. Kemudian untuk penyetaraannya adalah, nah di sini artinya C dengan O-nya didua kalikan. Ini C dengan O, ini juga C dengan O, ada 2 kali ya. Kemudian bawahnya ini ada asam karboksilat ya. C dengan O-nya rangkap 2, maka harus didua kalikan. Yang ini dengan yang ini. Kemudian di sini ada ikatan C dengan N rangkap 3. Berarti C dengan N-nya harus di 3 kalikan ya. Yang ini 1 ya kan. C-nya menjadi 3 kali, kemudian N-nya juga menjadi 3 kali gitu. Ya. Kemudian di sini ada ikatan rangkap 2 ya, golongan alkena. Nah, maka di sini C-nya menjadi tunggal tapi harus didua kalikan. Oke. Begitu juga bila golongan aromatik atau benzena di sini. Nah, sehingga akan diperoleh deret prioritas sebagai berikut ya. Jadi urutan yang pertama adalah golongan ester ya. Jadi ester itu pasti akan lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan asam karboksilat ya. Kemudian asam karboksilat pasti akan lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan golongan keton atau golongan alkanon ya. Kemudian keton akan lebih tinggi dibandingkan dengan aldehid ya. Kemudian bila dibandingkan dengan alkohol, dengan CN dan seterusnya. Oke. Nah, karena di sini ini kan CH2 yang ini OH ya. Jadi O dengan N itu kan lebih tinggi nomor atom O ya. Kalau O itu kan golongan 6A, sedangkan N itu golongan 5A. Jadi nomor atomnya lebih tinggi yang O, maka prioritasnya lebih tinggi yang alkohol dibandingkan dengan CN ya. Oke, kemudian untuk yang ini. Nah, ini kan C berikatan dengan C saja, sedangkan N itu nomor atomnya lebih tinggi daripada karbon. Sehingga otomatis
prioritasnya lebih tinggi ketika C berikatan dengan N daripada C berikatan dengan C. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk sistem R atau S ini kita melihat dari gambaran 3 dimensi suatu atom karbon kiral ya. Jadi di sini untuk atom karbon kiralnya ditandai dengan bola warna hitam. Kemudian dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Ada atom A, atom B, kemudian atom D, dan juga atom E. Nah, untuk secara gambar 2 dimensinya, maka kita menggambarnya dengan cara seperti ini. Ya. Jadi ada garis dengan tebal yang biasa, ya, tebalnya normal. Ada juga garis dengan ketebalan yang kita buat lebih besar ya, lebih tebal. Ada juga garis yang kita buat secara putus-putus, gitu. Nah, ini apa bedanya? Bedanya adalah untuk garis yang tebal, maka dia menunjukkan atom yang menuju bidang pengamat ya. Nah, di sini kan atom A menuju bidang pengamat atau pembaca gitu. Atau menuju bidang kertas ya. Sedangkan untuk garis putus-putus ini menandai bahwa atom tersebut membelakangi bidang kertas atau menjauhi pengamat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kertas itu di depan kita, maka di belakang itu ada atom E-nya, sedangkan di depan kertasnya ada atom A. Nah, selain itu untuk atom B dengan atom D, maka dia artinya adalah yang tertulis di atas kertas ya, yang menempel di atas kertas gitu. Atom B dengan atom D. Jadi untuk membedakan di sini ada atom yang menuju pengamat atau depan bidang kertas dengan garis tebal, dan juga ada atom yang menjauhi pengamat atau membelakangi kertas dengan garis putus-putus. Untuk mengetahui konfigurasi R atau S dari suatu senyawa atau suatu stereoisomer, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu prioritas atomnya ya. Berdasarkan aturan prioritas dari Chan, Ingold, dan Prelog tadi ya. Jadi kita urutkan nomor atomnya, kemudian kalau misalnya dia ada isotop, kita pilih yang nomor masanya lebih besar. Kemudian kalau misalnya dia identik atom yang terikat dengan pusat stereogenik, maka kita lihat nomor atom dari atom yang terikat berikutnya. Ya, jadi kita harus urutkan prioritas atom tersebut. Kemudian untuk yang nomor 2, kita harus memastikan atom urutan keempat ini harus menjauhi pengamat atau berada di belakang kertas. Ya. Jadi harus berada pada garis putus-putus seperti ini. Ya. Kemudian aturan yang ketiga adalah coret urutan keempat tersebut. Nah, jadi di sini misalnya urutan keempat nih untuk E-nya, maka kita coret saja supaya lebih memudahkan ya. Kemudian aturan selanjutnya adalah beri tanda panah searah atau berlawanan jarum jam sesuai urutan. Urutan pertama, kedua, sampai urutan ketiga ya. Oke. Jadi misalnya A itu urutan pertama, kemudian B urutan kedua, sedangkan D urutan ketiga dan E urutan keempat ya. Jadi yang urutan keempat nih kita coret saja. Kemudian kita lihat nih, kita tulis arahnya. Dia searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau misalnya dia searah dengan jarum jam, maka konfigurasinya adalah R. Sedangkan jika berlawanan arah jarum jam, maka konfigurasinya adalah S. Nah, untuk R dengan S ini berasal dari bahasa Latin, yaitu R adalah rectus yang artinya kanan, sedangkan S dari kata Latin sinister yang artinya adalah kiri. Oke, ini contohnya, contoh penandaan gugus prioritas. Jadi di sini atom karbon kiral yang ini ya. Nah, kita urutkan berdasarkan aturan prioritas dari Chan, Ingold, dan Prelog. Berarti dari nomor atom ini antara karbon, klor, nitrogen dengan H yang paling tinggi itu adalah nomor atom dari klor ya. Yang pertama klor,
Kemudian antara karbon nitrogen dengan hidrogen yang paling tinggi nomor atomnya adalah nitrogen ya. Nitrogen itu golongan 5A, karbon golongan 4A ya. Berarti ini otomatis nomor 3, yang H otomatis nomor 4 ya. Nah, sehingga di sini untuk nomor 4 kita coret saja. Kita lihat nih 1, 2, 3-nya ke arah mana? Ya, kita tandai aja nih. Oke. Nah, ternyata berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sehingga namanya R atau S kalau berlawanan tadi. Kalau berlawanan namanya adalah S ya. Nah, ini namanya 1S, 1 kloroetana-amin ya. Yang ini etananya. Kemudian di nomor 1 itu ada kloro, di nomor 1 itu ada C chiral ya, berarti 1S. Ya, jadi 1S 1 kloroetana-amin.